Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Oke gaspol bab 21-22. Montir cantik milik CEO. Tuan Zack keluar dari ruang kerjanya. Ya benar, sejak tahu kebusukan sang istri, memang Tuan Zack sudah tidak satu kamar lagi dengan wanita itu. Pria tua tersebut memilih merombak ruang kerjanya yang dia jadikan sebagai ruang kerja sekaligus sebagai kamar pribadinya juga. Dan itu tanpa sepengetahuan Nyonya Sophie, sebab Tuan Zack tidak mengizinkan siapapun termasuk Nyonya Sophie, dan Vanya masuk ke dalam ruangan tersebut. Meskipun hanya ada kasur berukuran king size namun itu cukup bagi pria tua itu. Dia sengaja tetap menaruh baju-bajunya di dalam lemari di kamar utama, sebab dia harus tahu segala rencana yang dibuat oleh wanita ular itu agar dia bisa selalu waspada dan tahu apa yang harus dilakukan. Untuk siapa minuman itu? Tanya Tuan Zack saat berpapasan dengan Nunung, sang asisten rumah tangga yang tengah berjalan membawa nampan berisi minuman. Ini untuk tamu Nyonya, Tuan. Tuan Zack mengerutkan keningnya, tamu. Beonya. Nunung pun mengangguk pelan lalu kembali melangkah menuju ruang tamu. Tuan Zack yang penasaran pun akhirnya mengekor di belakang Nunung, pria itu ingin tahu siapa tamu istrinya dek. Tuan Leo. Ucap Tuan Zack saat melihat ternyata Leo lah tamu yang disebutkan Nunung tadi. Tuan Zack memang sudah beberapa kali bertemu dengan Tuan Leo, di acara-acara besar yang mengundang perusahaannya, namun baru kali inilah mereka bertemu secara personal. Meskipun Leo jauh lebih muda darinya, namun tidak membuat Tuan Zack berani untuk memanggil Leo, tanpa sebutan Tuan di depan nama pria muda tersebut, sebab Tuan Zack tahu betul posisi perusahaannya jauh di bawah perusahaan keluarga Barus. Dan perusahaan Barus adalah perusahaan raksasa di bidang otomotif yang sangat disegani oleh perusahaan-perusahaan di seluruh tanah air. Tuan Zack. Sama terkejutnya dengan Tuan Zack, Leo pun langsung bangun dari duduknya, ketika melihat pria yang pernah menghubunginya untuk menjalin kerjasama bisnis beberapa minggu lalu. Jadi Vanya itu anak Tuan Zack. Kedua pria beda generasi itu pun saling berjabat tangan. Tuan Zack sebagai tuan rumah langsung bertanya pada Leo, untuk apa pria itu datang ke rumahnya. Dan Leo yang tidak suka berbasa-basi pun menceritakan kejadian sesungguhnya pada Tuan Zack. Anda tidak perlu meminta maaf, Tuan Leo. Anda tidak punya kewajiban untuk itu. Ujar Tuan Zack setelah mendengar cerita dari Leo. Akhirnya Leo menemukan seseorang yang sependapat dengannya. Sebab kedua orang tuanya terus saja meminta dia untuk meminta maaf. Leo tahu maksud kedua orang tuanya itu agar Leo mau melanjutkan kencan buta, beberapa hari lalu dan mencoba agar membuka hatinya untuk Vanya. Tuan Leo. Apa saya boleh bertanya? Leo mengangguk pelan, silahkan, Tuan Zack. Dari semua gadis yang berkencan buta dengan Anda, apakah ada dari mereka yang membuat Anda tertarik? Leo terdiam. Maaf jika pertanyaan saya terlalu pribadi. Ucap Tuan Zack takut membuat Leo tidak nyaman dengan pertanyaan yang dia lontarkan tadi. Leo menyunggingkan senyum tanpa menampakkan barisan giginya. Tidak apa-apa, Tuan Zack. Sebenarnya sampai detik ini belum ada satu gadis pun yang membuat saya tertarik. Jawab Leo jujur. Tuan Zack membalas senyum Leo, apa Tuan Leo berkenan untuk berkenalan dengan putri saya? Leo mengerutkan keningnya, dengan Vanya maksud Anda. Pria tua itu menggeleng cepat, bukan, Tuan. Tapi dengan putri sulung saya. Leo kembali terkejut, dia tidak tahu kalau Tuan Zack ternyata memiliki dua orang anak, yang ternyata keduanya sama-sama perempuan. Saya memiliki dua orang putri.
Fanya dan kakaknya Evelyn. Sambung Tuan Zack lagi. Kenapa Nyonya Sophie mengenalkan Fanya lebih dulu? Bukankah seharusnya dia mengenalkan putri sulungnya terlebih dulu padaku? Tuan Zack memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Leo. Bagaimana Tuan? Apa Anda bersedia untuk sekedar berkenalan dengan putri sulung saya? Tanya Tuan Zack. Maaf, Nak Leo sudah menunggu lama. Belum sempat Leo menjawab pertanyaan Tuan Zack, Nyonya Sophie dan Fanya sudah lebih dulu datang kembali ke ruangan tersebut. Dedi. Ucap Fanya sedikit terkejut, karena menurut mominya dedinya itu masih berada di ruang kerja dan tidak bisa diganggu. Mas. Nyonya Sophie tersenyum, lalu berpura-pura tidak terkejut. Dia pun langsung mengambil posisi duduk di sofa panjang di samping suaminya yang duduk di sofa tunggal. Sementara Fanya duduk di samping ibunya tepat berhadapan dengan Leo. Tuan Zack menatap Fanya dengan tatapan tidak suka. Bagaimana tidak, Fanya saat ini memakai pakaian yang begitu terbuka. Bel 4 Hande * dan P HM lusnya terekspos sempurna. Sama halnya dengan Tuan Zack. Leo pun tidak nyaman dan merasa risih dengan pemandangan di depannya saat ini. Fanya, apa kamu tidak punya baju yang lebih sopan dari ini? Dek. Fanya langsung mematung. Malu, tentu saja. Mas. Nyonya Sophie yang membuka suara untuk membela putrinya, menatap Tuan Zack dengan tatapan sinis. Maaf Tante, saya tidak bisa lama-lama karena masih ada urusan. Leo sengaja memotong pembicaraan keluarga itu, silahkan dicicipi. Saya membelinya sebagai permintaan maaf meskipun saya tidak tahu di mana letak kesalahan saya. Ucap Leo yang langsung membuat Nyonya Sophie dan Fanya tidak bisa berkata-kata. Leo segera bangun dari duduknya, Tuan Zack, saya akan memikirkan tawaran Anda tadi. Terima kasih sebelumnya. Tuan Zack pun ikut berdiri, jika Anda berkenan, segera hubungi saya. Saya akan membuatkan jadwal pertemuannya. Nyonya Sophie dan Fanya saling bertatapan, pertemuan apa? Batin Nyonya Sophie, baiklah, kalau begitu saya permisi. Tuan Zack pun mengantar Leo sampai ke depan pintu. Fanya, kenapa kamu diam saja? Ayo, cepat kejar Leo. Bab 22. Kak Leo. Tunggu. Fanya setengah berteriak berlari mengejar Leo, bahkan dia melewati dedinya begitu saja. Leo pun berhenti tepat di depan gerbang rumah Tuan Zack. Kak, bisa kita bicara sebentar? Tanya Fanya. Bicaralah. Jawab Leo singkat. Tapi tidak di sini, Kak. Brum. Brum. Belum sempat Leo menjawab, suara knalpot motor yang begitu kencang terdengar, dan membuat Leo seketika langsung melihat ke arah garasi bagian dalam rumah Tuan Zack. Tadi saat masuk ke dalam rumah tersebut, Leo sama sekali tidak melihat ada sepeda motor yang terparkir di sana. Mungkin itu karena kendaraan tersebut tertutup oleh dua mobil lain milik Tuan Zack. Belum sempat Leo melihat siapa yang berada di atas kendaraan tersebut, seseorang itu sudah memakai helm full face lebih dulu. Motor gede itu pun melewati Fanya dan Leo dengan suara knalpot yang sangat bising. Tentu saja Leo tahu pasti pengendara itu sengaja memainkan mesin motornya saat melewati mereka. Sepertinya aku pernah melihat seseorang yang memakai motor yang sama seperti dia, tapi di mana ya? Tanya Leo dalam hatinya. Fanya menatap sinis kepergian kakaknya. Dia tidak suka saat melihat Leo menatap kakaknya, begitu intens seolah tertarik ingin mengetahui wajah yang ada di balik helm tersebut. Kak. Fanya memegang bahu Leo, sebab sejak tadi tatapan Leo, terus melihat ke arah jalanan yang dilewati oleh kakak perempuannya itu. Saat tersadar,
Leo pun langsung memasang wajah dinginnya lagi lalu menatap lengan Fanya yang menyentuh bahunya dengan tatapan tidak suka. Maaf. Fanya segera menurunkan lengan dari bahu Leo. Katakan saja di sini. Jika tidak mau, maka tidak usah bicara. Jawab Leo tanpa ekspresi. Baiklah. Apa kakak ada waktu besok malam? Tanya Fanya. Apa kakak mau makan malam bersamaku? Leo menarik sudut bibirnya. Aku sudah mengatakannya bukan. Aku tidak tertarik melanjutkan kencan buta ini. Tidak kak. Lupakan soal kencan buta itu. Aku hanya ingin berteman dengan kakak. Itu saja. Leo menggeleng cepat. Aku tidak berteman dengan wanita. Pria tampan itu pun kembali menolak Fanya, dan segera melangkah lagi menuju mobilnya meninggalkan Fanya begitu saja. Fanya dengan wajah ditekuk, sedih bercampur kesal kembali melangkah meninju pintu rumah, berjalan sambil menghentakkan kakinya ke lantai, yang sontak membuat Tuan Zack menarik satu sudut bibirnya dari kejauhan. Pria tua itu yakin pasti Leo telah menolak Fanya. Tanpa menunggu Fanya sampai ke pintu utama, Tuan Zack lebih dulu masuk ke dalam. Tuan Zack malas mendengar Fanya yang pastinya akan membuat drama kesedihan di depannya. Zack, kamu mau kemana? Tanya Nyonya Sophie saat melihat suaminya masuk ke dalam begitu saja. Di depan orang lain, Nyonya Sophie akan memanggil suaminya dengan sebutan Mas, namun bila hanya ada keluarga, maka wanita itu akan memanggil pria tersebut hanya dengan namanya saja. Tuan Zack tidak menjawab, dia terus melangkah menuju ruang kerjanya. Pria tua itu pun masuk ke dalam ruangan pribadinya. Berjalan hingga menuju balkon lalu duduk di salah satu kursi di sana. Sambil memandangi langit sore yang mendung, tiba-tiba saja memorinya kembali ke hari di mana dirinya mengetahui sebuah rahasia yang hingga kini tetap dia jaga entah sampai kapan. Flashback on. Di dalam ruangan private di sebuah hotel bintang 5, begitu terasa jelas suasana ketegangan yang terjadi. Di sana ada dua orang yang tengah saling menatap dengan arti tatapan yang berbeda. Tidak mungkin. Benar Zack. Bayi ini adalah anakmu. Tuan Zack menggeleng cepat. Tidak. Kau jangan menipuku, Sophia. Ya, kedua orang yang tengah bersitegang itu adalah Tuan Zack dan Nyonya Sophia. 1 tahun setelah kelahiran Evelyn, tiba-tiba saja Sophie, wanita di masa lalunya datang menemuinya, dengan membawa seorang bayi perempuan yang usianya hanya berbeda 1 tahun dengan putrinya. Aku tidak menipumu, Zack. Kau ingat kejadian malam itu? Kau merenggut kesucianku. Tuan Zack dan Nyonya Sophie memang memiliki hubungan spesial di masa lalu mereka. Namun saat Tuan Zack menemukan seseorang yang mampu merubahnya menjadi manusia yang lebih baik, Tuan Zack pun meninggalkan dunia kelamnya dan memilih untuk menjalani hidup dengan baik bersama wanita yang dia cintai. Nyonya Dahlia, dia adalah wanita yang dijodohkan dengan Tuan Zack. Awalnya Tuan Zack menolak dengan lantang karena tidak menyukai gadis bersurai sebahu itu. Namun lambat laun karena intensitas pertemuan mereka, yang semakin sering akhirnya Tuan Zack pun mulai membuka hatinya pada Nyonya Dahlia. Nyonya Dahlia adalah seorang gadis baik-baik dan tentu saja dari keluarga yang baik-baik pula. Di mata Tuan Zack, meskipun gadis itu dari keluarga yang cukup berada, namun Nyonya Dahlia sangat sederhana. Dan karena kesederhanaan itu pula lah membuat Tuan Zack jatuh hati hanya dalam hitungan hari. Tuan Zack yang selalu dikelilingi wanita-wanita malam, merasa menemukan hal yang berbeda dari Nyonya Dahlia. Gadis itu periang namun pemalu. Entah kenapa membuat Tuan Zack semakin gemas setiap harinya jika melihat tingkah Nyonya Dahlia.
Dan Tuan Zack pula lah yang ingin mempercepat pernikahannya dengan gadis tersebut dan tanpa mau bertunangan lebih dulu.